Aduh. Gum, habis ini mau kemana? Rumah sakit. Mau jenguk adekmu lagi? Iya. Ya, padahal aku mau ngajakin makan-makan habis ini. Sorry ya. Iya, santai aja. Semoga cepet sembuh ya adekmu. Ya udah, duluan ya. Lihat sungai dan laut kita. Dulu sumber kehidupan, sekarang penuh racun. Warga jatuh sakit. Dan siapa pelakunya? PT Runix Mantap. Pemerintah diam. Mana janji mereka? Keadilan sosial harus menjadi hak bagi seluruh rakyat negara. Hukum PT Runix Mantap. Pemerintah jangan jadi pengecor. Hargai kami. Mau jenguk Dek Hana ya, Mas? Monggo. Iya, sebentar. Masuk. Mana mie ayamnya? Nggak ada. Dih, kok nggak beli? Udah berapa kali dibilangin, kamu nggak boleh makan sembarangan. Nanti nggak sembuh-sembuh. Apalagi mie-mien kayak gitu. Nggak ada nutrisinya. Tapi kan mie ayam beda. Beda apanya? Ada ayamnya, jadi bergizi. Alasan mulu. Udah berapa kali kamu ngomong gitu? Mau mie ayam kek, bakso kek, seblak kek. Pokoknya nggak boleh. Nggak ada nutrisinya. Si paling dokter nih. Padahal dokter juga bukan. Itu kata dokter. Iya, maaf. Udah tahu nggak dibolehin. Masih aja minta dibeliin. Ya, siapa tahu beneran dibeliin kan? Nggak akan. Kamu udah minum obat belum? Belum? Kenapa belum? Belum makan. Kenapa belum makan? Nggak ada yang nyuapin. Manja banget. Orang sakit kan emang harus dimanjain. Emang si Raka nggak kesini? Lagi ada urusan katanya. Ya udah, sini kakak suapin. Udah jadi dingin gini sayurnya. Kamu masih mau? Kalau nggak mau, nanti kakak minta yang baru sama suster. Gak apa-apa kak, selama disuapin kakak, makanan yang dingin pun akan terasa hangat. Karena kebaikan hati kakak. Iya deh, terserah. Hum, Nih, tinggal jeruknya. kupasin dong sekalian suapin. Iya. Kamu itu kalau udah jam makan, jangan nungguin orang buat disuapin. Untung tadi kakak dateng. Coba enggak? Kamu mau nggak makan sampai besok? Ya biasanya kan Karaka datang ke sini. Aku juga tahu kalau kakak datang tiap hari. Jadi pasti aku makan walau agak telat. Kalau begitu terus, kamu nggak akan sembuh-sembuh. Kata dokter, jangan sampai telat minum obatnya. Kalau makan aja udah telat, gimana minum obatnya? Kakak agak gak enak sama si Raka. Walaupun dia teman kakak gak enak juga harus dibantu pembayaran kamar ini sama dia. Gak apa-apa kak, selama dia masih cinta sama aku, dia gak akan ngerasa nyesel bayarin biaya perawatan aku kok. Lagi pula masih bagi dua sama kakak kan untuk pembayarannya. Ngomong seenaknya aja ya. Si Raka kabur baru tahu rasa kamu. Gak mungkin lah, kan udah tunangan. Emang yang deketin duluan siapa? Aku, Yang nembak duluan siapa? aku juga. Tuh kan, itu udah jadi bukti kalau sebenarnya dia terpaksa terima kamu. Aku gak mau denger itu dari orang yang bahkan gak berani nembak gebetannya. Maksudnya? Hele, pura-pura bodoh. Semua orang juga tahu siapa yang aku maksud kali. Dia bukan gebetan kakak. Kakak juga gak suka sama dia. Ih, masih aja nyangkal. Mana mungkin cewek random tiba-tiba diajak ngejenguk adik tersayangnya yang lagi sakit. Itu dia sendiri yang minta. Tapi diam-diam seneng kan dalam hati. Cie. Berisik. Move on kak. Move on apanya? Aku tahu kakak masih sering mikirin Kak Vera. Kakak masih ngelanjutin komunitas pecinta alam sama demo di PT itu aja. Udah jadi bukti kalau kakak masih peduli sama Kak Vera. Itu karena PT itu yang bikin kamu sakit kayak gini. Makanya kakak demo di sana. Bukan karena dia.
Aku juga tahu kalau kakak masih nyimpan foto Kak Vera di HP kakak. Kak Vera itu udah gak ada. Move on, Kak. Udah. Gak usah ngomongin itu lagi ya. Ini baju kamu kakak taruh di tas ini ya. Iya. Iya apa? Move on. Cie, akhirnya ngaku juga. Jadi kakak suka kan sama Kak Vera? Dibilangin kakak gak suka sama dia. Tadi katanya mau move on. Kan gak mungkin dinamain move on kalau gak berusaha untuk ngelupain orang yang disukain. Kamu katanya tadi Aku serius. amat mas, kayak cumi kering. Di negara yang korup ini, adalah fakta bahwa kecurangan selalu terjadi hampir di seluruh sudut kota. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh banyak pejabat demi kepentingan pribadi sudah cukup merajalela. Nepotisme, kolusi, gratifikasi, atau apapun segala jenis kecurangan dalam berpolitik sepertinya sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat di negara ini. Entah apa yang menjadi penyebabnya, sejujurnya, aku tidak terlalu peduli selama hal tersebut tidak mengganggu kehidupan damaiku. Aku tidak terlalu mempermasalahkan perbuatan mereka. Ya, awalnya aku berpikir begitu.